Ya pemirsa, balik lagi di TV Show. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Masih barengan sama Irma di sini. Pemirsa, kita masih semangat ya untuk meraih cita-cita, dan tentunya untuk semua pemirsa dan juga teman-teman yang masih pada usia sekolah, ayo belajar dengan giat. Jangan sampai kamu bermalas-malasan hari ini, karena tentunya kamu akan menyesal di kemudian hari. Meskipun lagi-lagi yang namanya belajar itu adalah di setiap sisi kehidupan, di setiap lini kehidupan harus selalu kita pelajari. Bukan hanya kemudian yang namanya belajar hanya di bangku sekolah, tapi setiap alur cerita kehidupan ini juga harus kita pelajari sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang mengulangi kesalahan yang sama. Setuju nggak nih Fatir? Siap, Kak. Oke, Harus itu, setuju. harus ya, karena orang-orang hebat itu Iya, mereka yang tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. betul. Oke, Iya, Fatir, ini boleh dong kasih tips dan juga trik untuk rekan-rekan yang juga mungkin ingin kuliah ke luar negeri begitu ya, yang ingin juga bisa menggapai cita-citanya. Boleh kasih tips dan trik? siap. Baik, Kak Irma. Kalau untuk tips ya, tips saya rasa banyak sekali jalur atau akses untuk bagaimana akses dan mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ya. Kemarin saya sempat nulis di salah satu platform, ada namanya organisasi Youth Break Boundaries, YBB Smith. Di situ saya juga menulis bagaimana perjuangan saya kembali ke Libanon, menuju ke Libanon. Nama bukunya itu Beasiswa Lima Benua. Baik. Nah, mungkin dari situ bisa nanti dibaca, ini sekalian promosi ya. boleh. Yang mana isinya itu memang tips-tips dan struggle mahasiswa Indonesia bagaimana caranya untuk ke luar negeri dari 5 benua itu, Kak. Oke. Itu. Jadi itu pengalaman juga ya dari beberapa mahasiswa ya. Ya, betul. Intinya sih kalau mau ke luar negeri itu tekad yang pertama dan niat ya. Karena dari awal itu memang hadis berbicara innamal a'malu binniyat gitu kan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya memang segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Nah, karena sekarang ini banyak memang yang salah, misalkan mau keluar negeri hanya untuk supaya bisa show up atau jalan-jalan, walaupun itu memang bonus ya, artinya nilai plus, tapi niatnya dulu harus benar-benar belajar. Yang pertama lillahi ta'ala, yang kedua agar supaya nanti ketika keluar atau pulang dari luar negeri ke Indonesia bisa memberikan ilmu yang telah didapatkan. Allah, gitu. Insya Allah. Jangan itu kan juga malah tinggal di seperti itu. Apa gimana? Ya jangan malah nanti terlalu betah tinggal di luar negeri, kemudian sampai kerja di luar negeri sampai lupa, karena ada yang seperti itu, Kak. Baik, sampai lupa dengan keluarga inti itu sih sebenarnya, lebih kepada kita jangan sampai juga melupakan kondisi ada juga orang tua yang kehadiran kita, yang membutuhkan kehadiran kita, begitu ya Fatir ya? Ya, bahkan Pak Menteri Nadiem Makarim kemarin ketika acara webinar PPI Dunia, beliau sebagai narasumbernya berbicara, ayo mari mahasiswa Indonesia yang sedang di luar negeri, pulanglah, kami membutuhkan kalian, seperti itu. Masya Allah. Jangan sampai lupa ini para mahasiswa ya, para pelajar Indonesia harus memberikan sumbangsi nyata begitu bagi khususnya negara Indonesia gitu. Kita masih ingin menjadi negara maju tentunya ya. Jangan cuma stuck di negara berkembang saja. Amin. Semoga insya Allah bisa. Insya Allah. Baik. Nah, Fatir, aku mau tanya lagi. Ini sebenarnya kamu bisa sampai ke luar negeri, begitu ya? Kamu bisa terus semangat untuk belajar. Siapa yang paling memotivasi kamu? Dan apakah ini menjadi satu tuntutan khususnya mungkin dari orang tua? Karena tentu banyak ya orang tua yang mengharapkan kamu harus menjadi ini, kamu harus menjadi itu, dan lain sebagainya, begitu ya. Dan mungkin ada juga orang-orang yang bisa sampai pada satu titik tertentu, tapi memang dengan fasilitas yang luar biasa, yang kalau orang katakan ya pantas saja bisa sampai di satu negara misalnya, atau dalam kondisi tertentu karena dia memiliki fasilitas yang cukup, yang mumpuni. Nah, bagaimana dengan kamu? Ya. Baik, Kak Irma. Kalau tuntutan dari orang tua sendiri sih nggak terlalu ya. Artinya orang tua yang penting saya bisa, Fatir ini saya pribadi bisa sukses, kemudian bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan.
Artinya orang tua nggak menuntut untuk bagaimana harus A, B, C dan lain sebagainya. Orang tua hanya mengarahkan, dan saya selalu minta doa kepada orang tua dan restu setiap langkah apapun yang akan saya ambil. Artinya ridho orang tua itu memang nomor satu. Betul. Tapi orang tua tidak menuntut sama sekali. Dan tapi ada memang pengaruh-pengaruh dari dulu ketika saya di Gontor itu, Kak Irma. Salah satunya yang saya tulis di buku Beasiswa 5 itu. Karena dulu memang ketika di Gontor itu gedung-gedung yang ada di Gontor itu namanya itu nama-nama negara. Jadi ada puluhan gedung yang ada di Gontor itu berbagai macam negara, misalkan negara Sudan, kemudian negara Libanon, kemudian negara Amerika, kemudian negara khususnya Timur Tengah dan lain sebagainya, dan Eropa. Itu terpampang di gedung ketika kita setiap kali mau jalan. Ditulis di nama gedungnya. Jadi seakan-akan kita tuh terbayang luar negeri. Berada di negara itu. Berada di luar negeri. Misalkan mau ke dapur, nama dapurnya gedung Mekah atau gedung Syria. Ayo kita ke Syria gitu. Atau mau main ke asrama teman itu namanya gedung Mesir. Ayo kita main ke Mesir. Jadi seakan-akan itu peta kecil ya, peta mini dunia. Seakan-akan kita kok mau ke Mesir cuman bisa jalan kaki, kok main ke Mesir kayaknya deket banget seperti itu. Jadi itu yang salah satu yang menjadi motivasi saya, bagaimana saya ingin keliling dunia seperti itu. Salah satu target saya, alhamdulillah, dan itu tercapai ketika saya berangkat ke Rusia tahun 2018 menghadiri simposium internasional PPI dunia, yang mana dihadiri oleh seluruh teman-teman dari 46 PPI negara ketika itu. Alhamdulillah menjadi pengalaman tersendiri bagi saya bisa menjelajahi kota Rusia, Moskow, Kazan dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak Irma. Jadi sebenarnya ini kalau dikatakan di setiap hari kita ini harus selalu mengucapkan yang baik-baik. Nah, ini benar adanya ya, nyata begitu ya. Iya, betul sekali. Afirmasi ya. Iya, artinya ketika kita menjadi nanti orang tua mungkin, atau kita bahkan sebenarnya ini adalah sesuatu yang dibutuhkan ketika kita menjadi rekan, menjadi kakak, menjadi adik sekalipun, atau menjadi siapapun kita berada di satu kondisi tertentu, kita harus selalu menebar sesuatu yang baik-baik begitu ya, sehingga insya Allah itu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Betul. Oke, nah Fatir, ini kalau misalkan kamu begitu ya, ketika menyampaikan kamu berhasil bisa melanjutkan studi kamu begitu ya, dan juga alhamdulillah pun kamu berhasil menjadi tentunya seorang anak yang bisa menyampaikan kabar baik bahwa kamu aktif di berbagai organisasi juga, tentu itu menjadi kebanggaan orang tua. Nah, sekiranya apa yang ingin kamu sampaikan khususnya untuk orang tua kamu, dan terakhir boleh kamu bagikan pesan dan kesan kamu untuk para pemuda-pemudi yang masih terus berjuang menjadi insan-insan yang bermanfaat. Silahkan. Ya, pertama yang saya ingin ucapkan kepada orang tua saya, ayah dan mama, khususnya terima kasih banyak selama ini telah mendidik sebaik mungkin, mulai Fatir dari dulu ya kecil hingga sampai saat ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah berkat usaha dan doa ayah dan mama semuanya. Karena di setiap langkah yang Fatir lakukan, Fatir merasakan doa dari ayah dan mama di situ ada dan ikut serta, bahkan mendampingi selalu. Seperti itu. Baik. Kemudian pesan saya bagi para pemuda Indonesia, khususnya kaum milenial mungkin yang bisa kita bilang ya. Ya, artinya semangatlah, artinya jangan pernah putus asa untuk terus belajar dan mencari ilmu, karena ilmu itu bisa dicari dimanapun. Bahkan bukan hanya di luar negeri, di Indonesia pun banyak sekali ilmu yang bisa kita gali. Artinya intinya di niat dan tekad. Jika tekad dan niat itu sudah menyatu, insya Allah jalannya itu akan mudah. Mansaro ala darbi wasola, seperti pepatah Arab. Ya, barang siapa yang selalu jalan pada
jalannya insya Allah akan sampai. Maka terus semangat para pemuda Indonesia, pantang menyerah, jangan karena ada faktor-faktor ekonomi kemudian menghalangi kita untuk terus belajar, akan tapi semangat dan jangan lupa doa dan restu orang tua, insya Allah itu yang akan mendukung dan support kita. Itu. Baik, Masya Allah luar biasa sekali. Semoga ini juga bisa memberikan nilai baik ya untuk langkah Fatir selanjutnya. Terus menjadi pribadi yang gemar melakukan kebaikan, yang selalu meminta doa dan restu dari orang tua, dan semoga sukses, diberikan kesabaran dan juga kesuksesan untuk sampai lagi ke Indonesia berkumpul kembali bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu Fatir. Sampai jumpa ya nanti di hari-hari ke depan. Semoga kita berkumpul lagi insya Allah. Baik, terima kasih Fatir dan pemirsa Televisi Muhammadiyah di mana Anda berada. Masya Allah, terima kasih banyak sudah menyaksikan program ini tentunya. Dan tentunya harapanku sih semoga pemirsa ini bisa termotivasi begitu ya. Khususnya untuk diri saya sendiri dan juga umumnya untuk seluruh pemirsa Televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Tetap semangat dan pastinya yang paling penting sekarang adalah tetap jaga kesehatan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena percayalah semua yang terjadi di dunia ini tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.